22 pengurus Saka Anti Narkoba Balangan dilantik. Tingkatkan semangat juang 45, DPC Wirawati Catur Panca Balangan dilantik. Pemkab Balangan salurkan bantuan sosial untuk anak yatim. Siapkan SDM terampil, UPT BLK Balangan buka pelatihan kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Zevila Najozefa, berikut batarbangan selengkapnya. ...22 orang pengurus dan anggota Satuan Karya Pramuka Anti Narkoba tingkat cabang Balangan periode 2024 hingga 2029 resmi dikukuhkan di halaman Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan, Paringin Selatan, Senin 1 Juli 2024. 22 orang pengurus dan anggota Satuan Karya Pramuka atau Saka Anti Narkoba tingkat cabang Balangan periode 2024 hingga 2029 resmi dikukuhkan di halaman Kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan, Paringin Selatan, Senin 1 Juli 2024. Pengukuhan dilakukan oleh Ketua Kuarcap Balangan Maji Datul Ulia, disaksikan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Balangan Muhammad Faisal Sidik, dan dihadiri para pegawai BNNK Balangan. Kepala BNNK Balangan Muhammad Faisal Sidik menyampaikan apresiasi semangat dan komitmen para anggota Saka Anti Narkoba yang siap mengabdikan diri dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Balangan. Pesan-pesannya mudah-mudahan pengurus yang baru ini bisa melanjutkan program-program yang telah ada, kalau bisa ditingkatkan lagi. Jadi sepanjang tahun itu ada kegiatan sehingga anak-anak muda kita, anggota pramuka secara kapasitas itu meningkat, wawasan kebangsaan, wawasan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat bisa meningkat. Sementara itu Ketua Kuartir Cabang Balangan Maji Datul Ulia menegaskan agar para pengurus yang dilantik dapat berperan lebih aktif dalam mengajak masyarakat, khususnya para pemuda untuk menjauhi narkoba. Dengan terlaksananya pelantikan dan pengukuhan ini diharapkan Saka Anti Narkoba Balangan dapat menjadi motor penggerak dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, serta menjadi teladan bagi pramuka di daerah lain. Semoga kakak-kakak yang dilantik hari ini tadi lebih bisa mengajak masyarakat, teman-temannya di sekolah agar Kabupaten Balangan bersih dari narkoba. Iya. Nanda Yuliarti dan juru kamera Muhammad Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dewan Pimpinan Cabang Wirawati Catur Panca atau Wanita Pejuang 45 Kabupaten Balangan masa bakti 2023 hingga 2028 secara resmi dikukuhkan di Sekretariat TPPKK Balangan, Paringin Selatan, Senin 1 Juli 2024. Dewan Pimpinan Cabang atau DPC, Wirawati Catur Panca atau Wanita Pejuang 45, Kabupaten Balangan masa bakti 2023 sampai 2028 secara resmi dikukuhkan di Sekretariat TPPKK Balangan, Paringin Selatan, Senin 1 Juli 2024. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Pengurus Daerah Keluarga Besar Wirawati Catur Panca Provinsi Kalimantan Selatan, Dr. Hajah Sesi Reweti Repila. Dalam sambutannya, Dr. Hajah Sesi Reweti Repila menekankan pentingnya peran wanita pejuang dalam melestarikan nilai-nilai dan semangat juang 45 yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Sementara itu, Ketua DPC Wirawati Catur Panca Kabupaten Balangan Sri Huriati Hadi, yang dalam ini diwakilkan oleh staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia Hasmiati menyampaikan bahwa organisasi Wirawati Catur Panca akan bekerja dan menjalankan program organisasi guna mendukung pembangunan di Bumi Sanggam.
Bupati Balangan melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Balangan Ghazali Al-Fatah mengucapkan, selamat kepada Ketua dan Pengurus Wirawati Catur Panca Kabupaten Balangan yang baru saja dilantik. Dalam sambutannya, Ghazali mengajak semua pihak untuk memanfaatkan momentum pelantikan ini dengan senantiasa meningkatkan semangat juang 45 dalam berkarya dan menjalankan program-program organisasi guna mewujudkan pembangunan di Balangan. Dalaki Narendra dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Sosial menyalurkan dana bantuan sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Balangan Abdul Hadi di ruang rapat Bupati Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Selasa 2 Juli 2024. Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Dinas Sosial menyalurkan dana bantuan sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau LKSA tahun anggaran 2024. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bupati Balangan Abdul Hadi, didampingi Kepala Dinas Sosial Ribowo, di ruang rapat Bupati Balangan, Kecamatan Paringin Selatan, Selasa 2 Juli 2024. Bupati Balangan Abdul Hadi menyampaikan bahwa bantuan diserahkan kepada anak yatim di Kabupaten Balangan yang tergabung dalam beberapa panti asuhan. Alhamdulillah hari ini kami menyerahkan bantuan untuk anak yatim se-Kabupaten Balangan yang tergabung dalam beberapa panti yang dibantu pada hari ini, dan mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan bisa dirasakan manfaatnya oleh anak yatim kita di Kabupaten Balangan. Abdul Hadi berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan dirasakan manfaatnya untuk kebutuhan anak yatim. Salah satu penerima bantuan dari LKSA Nurul Yakin Inan, Hermansyah, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Balangan yang telah memberikan program-program bermanfaat, termasuk bantuan bagi anak yatim di Kabupaten Balangan. Kami sebagai penerima dari bantuan khususnya untuk anak-anak di panti asuhan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Balangan, lebih khususnya kepada Dinas Sosial Kabupaten Balangan dan juga kepada Bapak Bupati Balangan selaku Bupati yang memberikan banyak sekali program-program kemanfaatan untuk Kabupaten Balangan. Dalam hal ini juga menyangkut dengan anak-anak yatim yang ada di Kabupaten Balangan. Adapun bantuan lainnya juga diberikan kepada LKSA Nurul Iman Desa Kalahyang, LKSA Nurul Muhibbin Desa Binjai Punggal, LKSA Nurul Yakin Inan Desa Inan, LKSA Ikhwanul Muslimin Kelurahan Paringin Kota, LKSA Ainul Amin Desa Debeng Tinggi, LKSA Sirajul Huda Desa Riwah, LKSA Riyadul Muhibbin Desa Bungin, dan LKSA Al-Hijrah Desa Telaga Purun. Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Balai Latihan Kerja Kabupaten Balangan kembali menyelenggarakan program pelatihan berbasis kompetensi tahap 2 untuk masyarakat. Pembukaan pelatihan ditandai dengan pengalungan kartu pengenal peserta kelengkapan pelatihan kepada peserta di Aula BLK Balangan, Desa Mampari, Kecamatan Batumandi, Rabu 3 Juli 2024. Unit Pelaksana Teknis atau UPT Balai Latihan Kerja atau BLK Kabupaten Balangan di bawah naungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja atau DKUKM-TK kembali menyelenggarakan program pelatihan berbasis kompetensi tahap 2 untuk masyarakat. Pembukaan pelatihan ditandai dengan pengalungan kartu pengenal beserta kelengkapan pelatihan kepada peserta oleh PLT Kepala DKUKM-TK Kabupaten Balangan Abdurrahman Arahimi di Aula BLK Balangan, Desa Mampari, Kecamatan Batumandi, Rabu 3 Juli 2024. Kali ini 3 program pelatihan utama yang diselenggarakan adalah Plate Welder SMA W3G, servis sepeda motor injeksi, dan pemasangan instalasi listrik bangunan sederhana dengan jumlah peserta sebanyak 48 orang.
Dalam laporannya, Kepala UPT BLK Balangan, Abdul Muklis mengungkapkan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal. Abdul Muklis juga menyatakan komitmennya untuk terus memberikan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Untuk tahap selanjutnya nanti ada dari program APBD ada satu lagi dari pelatihan welder SMAW 3G yang nantinya kita 4G. Kemarin kita dapat bocoran dari teman-teman dari perusahaan karena dari PT Adaro sudah mencari kandidat welder yang 4G, yang 4G. Nah, kemudian ada paket dari APBN juga nanti yang untuk paket 2-nya ada 5 paket dari program APBN. Dan kemungkinan nanti setelah selesai pelatihan ini baru kita laksanakan. Selain itu, UPT BLK Balangan tidak hanya fokus pada penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, tetapi juga aktif menjalin kerjasama dengan industri untuk penempatan lulusan. Kita sudah melaksanakan nota kesepahaman dengan PT Dian Pandu Pratama, sebenarnya dari PT Patria. Mereka memang bulan kemarin itu datang ke tempat kita mencari kandidat welder. Kandidat welder itu hampir 130 orang kemarin. Mereka bergerak di bidang pertambangan dengan perkapalan. Jadi memang kandidat welder dari BLK yang diprioritaskan dari mereka. Dengan adanya kolaborasi antara BLK Balangan dan PT Dian Pandu Pratama, diharapkan semakin banyak lulusan yang dapat bekerja di sektor-sektor strategis seperti pertambangan dan perkapalan yang akan turut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, PLT Kepala DK UKM TK Kabupaten Balangan, Abdurrahman Arahimi menyampaikan pesan penting kepada para peserta agar memanfaatkan kesempatan pelatihan ini dengan sebaik-baiknya. Kami harapkan kepada peserta yang mengikuti pelatihan pada hari ini agar menyimak dan mempelajari terus meningkatkan keterampilannya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dengan adanya pelatihan yang berkualitas dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan angka pengangguran dapat ditekan dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Nanda Yuliarti dan juru kamera Fahrina melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya Zevila Josefa dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.